Kita akan membahas hal ini dengan Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Bapak Slamet. Pak Slamet, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Slamet, mengenai temuan dari Kemenkes sendiri, ada 70% kasus HIV baru dan ternyata dialami oleh usia produktif. Apakah memang ada kaitannya antara usia produktif dengan perilaku beresiko? Iya, pertama terima kasih Mbak Rara sudah mengundang kami. Tentu kami senang sekali untuk bisa menyampaikan terkait dengan HIV/AIDS ini. Jadi memang betul bahwasanya sekitar 70% itu adalah penderita AIDS itu adalah di antara usia produktif. Usia produktif ini 25 nggak? 49 tahun ya? Jadi tetapi itu karena memang data ini adalah sifatnya hidup, jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi sekitar itu juga. Nah ini kaitannya dengan memang perilaku, karena di penularan HIV/AIDS itu adalah kaitannya yang paling banyak man with money, jadi mobile man with money. Jadi memang betul-betul terkait dengan perilaku. Kalau saya bandingkan, misalnya penyakit menular lain, misalnya kayak flu, saya dekat dengan Mbak Rara, walaupun tidak disadari bisa menular. Tapi kalau AIDS itu HIV dalam konteks ini adalah sebenarnya menularnya paling susah, penyakit menular yang paling susah karena perlu ada resiko. Nah, perilaku resiko inilah yang menjadi menyebabkan menular. Nah, kelompok umur produktif ini yang paling banyak memang dari segi data melakukan hal-hal yang berisiko itu. Hal-hal yang berisiko. Untuk profesi sendiri, apakah ada kemudian salah satu spesifikasi profesi yang memang sangat rentan misalnya terhadap penyebaran HIV/AIDS atau bagaimana? Oh tidak, dari ibu rumah tangga, tukang batu sampai pegawai swasta semuanya ada dan kami punya datanya. Jadi tidak ada pada segmen tertentu punya risiko tertentu. Ternyata merata kepada seluruh profesi. Yang menentukan bukan profesi sih ya, tapi profesi, perilaku beresiko. Perilakunya, betul Mbak Nana. Tadi dikatakan ada ibu rumah tangga kemudian juga rentan tersebar ataupun mengalami HIV/AIDS seperti itu. Ini kan kemudian yang cukup mengejutkan, Pak. Betul, memang ini yang kasihan sebenarnya ibu rumah tangga dalam konteks penularan, karena umumnya ibu rumah tangga itu tidak mengetahui. Kalau misalnya seorang ibu rumah tangga kemudian punya pasangan yang pernah melakukan resiko dan kemudian membawa penyakit ke rumah dan dia nggak menyadari ternyata memang menularkan ke rumah, itu yang sebenarnya ibu rumah tangga itu nggak menyadari. Tapi emang ada data-datanya yang demikian. Oke, untuk usia produktif sendiri mungkin orang beranggapan ini kan seharusnya akses terhadap informasi mengenai AIDS ataupun HIV/AIDS penyebarannya seperti apa justru yang paling terbuka, karena kemudian orang-orang di usia produktif ini yang paling aktif untuk melihat akses informasi lewat internet atau lewat berbagai macam media. Harusnya begitu. Kami juga berharap begitu. Tetapi karena kemungkinan ini karena berbeda dengan penyakit lain, masyarakat kita menerima informasi ini masih sebagian menganggap stigma dan diskriminasi, sehingga memang betul bahwasanya belum terbuka seperti penyakit-penyakit yang lain, sehingga penularannya juga sifatnya silent. Oleh karena itu kemudian pendekatannya juga kita menggunakan teman sebayanya, menggunakan outreacher-nya, karena memang masyarakat masih menganggap ini adalah sesuatu yang belum seperti halnya penyakit yang lain. Apakah ini kemudian yang menyebabkan laju epidemi kasus HIV/AIDS di Indonesia ini adalah yang tercepat di Asia Tenggara seperti itu? Karena akses informasi yang minim ataupun keinginan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut? Informasi sebenarnya kita sudah menyediakan dari segi baik untuk melalui puskesmas, melalui media, melalui informasi yang promkes dan sebenarnya kita sudah sediakan. Tetapi memang seperti yang kami sampaikan di depan bahwasanya posisi penyakit ini distigmatisasikan oleh masyarakat masih demikian, sehingga memang belum betul-betul orang yang berisiko masih membatasi diri untuk membuka diri, kira-kira begitu. Dan ini menjadi persoalan sendiri ketika ada upaya untuk menurunkan epidemi HIV/AIDS sendiri seperti itu, Pak Slamet. Ini untuk penyebab ataupun pola penyebarannya kan kita ketahui ada jarum suntik, perilaku seks bebas. Untuk di Indonesia sendiri mana kemudian pola penyebarannya yang paling utama terjadi? Sebenarnya begini, bahwasanya kalau dari segi data yang paling banyak adalah hubungan seks dan heteroseksual. Tetapi yang paling
manjur untuk menularkan adalah jarum suntik. Artinya gini, walaupun melakukan hubungan seks itu tidak langsung, tetapi karena hubungan seks itu yang paling banyak kasusnya, sehingga memang betul paling banyak. 60% sekian itu melalui heteroseksual. Kemudian betul berikutnya adalah jarum suntik, kemudian dari ibu ke anak, ibu yang menderita, yang mengidap HIV/AIDS kepada anaknya, dan kemudian ada transfusi darah. Tapi yang paling banyak itu adalah 68,7%, tentu ini data ini juga bisa naik turun, itu adalah melalui hubungan seksual. Kembali ke topik yang sebelumnya, Mbak Rara, bahwasanya bagaimana kita upaya untuk menormalisasi tes ini, artinya bahwasanya kalau seseorang merasa bahwasanya pernah berisiko untuk bisa melakukan tes dengan senang hati seperti tesnya penyakit-penyakit yang lain, itulah upaya dari kita semua, dari Kementerian Kesehatan, dari semua pihak, seperti yang dilakukan oleh DKI beberapa hari yang lalu. Sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah usia rawan terkena HIV/AIDS terutama untuk di Jakarta dengan data per 2012. Yang pertama dari 25 hingga 44 tahun sebanyak 83%, di atas 45 tahun 12%, 15 sampai 24 tahun 3%, dan 5 sampai 14 tahun 2%. Sumbernya kami dapatkan dari Dinkes DKI Jakarta. Ya, tadi merupakan usia rawan terkena HIV/AIDS untuk di Jakarta, dan lagi-lagi memang usia produktif kemudian yang paling rentan terkena HIV/AIDS, begitu ya Pak Slamet? Betul. Oke. Ini tadi mengenai rawan terkena HIV/AIDS. Ini kita membahas mengenai sebaran informasi yang kami dapat dari data riset kesehatan dasar ini, tapi per tahun 2010 yang menyatakan bahwa usia 15 hingga 24 tahun hanya sekitar 11,4% yang memiliki pengetahuan benar dan komprehensif mengenai HIV/AIDS. Kita lihat tingkatnya yang begitu rendah mengenai pengetahuan dari HIV/AIDS sendiri, Pak Slamet. Iya, jadi begini Mbak Rara, ada paling tidak ada 2 indikator untuk mengukur tentang pengetahuan. Nah, yang tadi Mbak Rara kutip adalah pengetahuan komprehensif. Bagaimana HIV/AIDS itu tertularkan, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana menghindarinya, itu betul-betul komprehensif. Sebenarnya ada 5 kelompok golongan untuk menanyakan itu. Sehingga memang pada saat survei yang dilakukan oleh Riskesdas hasilnya seperti Mbak Rara sampaikan. Tetapi ada juga indikator lain yang dilakukan oleh SDKI kalau nggak salah, itu dengan pertanyaan bahwa saya pernah mendengar penjelasan HIV dan sebagainya, itu datanya 78% sebenarnya. Dalam kelompok umur yang sama. Tapi kemudian untuk mengintensifkan layanan mengenai informasi terutama untuk HIV/AIDS sendiri, bagaimana kemudian upaya dari pemerintah? Apakah kemudian menggandeng pihak lain atau bagaimana? Oh iya, betul. Bahwasanya saya pikir di samping program-program yang lain, program pengendalian HIV/AIDS adalah begitu banyak melibatkan stakeholder, baik swasta maupun LSM, karena kami menyadari betul bahwasanya ini tanpa kelibatan mereka kita nggak bisa menjangkau secara langsung pada sasaran atau kelompok yang kena berisiko tinggi. Oleh karena itu kemudian kita libatkan teman sebayanya, kita libatkan LSM, kita libatkan unit-unit yang concern kepada penanggulangan HIV/AIDS ini, betul. Untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat sendiri, apakah ada gejala mengenai HIV/AIDS atau apakah di lingkungannya ada yang memiliki ataupun gejala ke arah sana? Ini bagaimana kemudian meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar bisa lebih awareness mengenai kesehatannya untuk mengecek ataupun menguji tes HIV/AIDS atau bagaimana? Ya, jadi tadi yang pertama kami sampaikan tadi adalah dari aspek promosinya. Kemudian dari aspek penyediaan layanan, kita ada yang namanya konseling dan testing yang bersifat sukarela, dan kemudian juga ada konseling dan testing yang memang inisiatif ditawarkan oleh petugas kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kita selalu menginformasikan kepada masyarakat agar mereka aware, siapapun yang pernah berisiko tinggi atau masyarakat yang memang ingin mengecek, tetapi kita juga menyediakan layanan yang untuk akses itu supaya pelayanan itu lebih bagus. Ini informasinya kemudian disebar dari tingkat mana saja kemudian yang paling bawah, apakah dari mulai SD, SMP atau bagaimana nih Pak? Iya, kita sebenarnya dari teman sebaya yang kelompok risiko tinggi kita lakukan melalui ABAT juga. ABAT itu adalah Aku Bangga Aku Tahu. Itu adalah kepada seluruh kelompok masyarakat karena itu melalui mass media.
juga melalui gantungan-gantungan kunci, melalui leaflet-leaflet, dan kemudian juga melalui LSM-LSM yang concern kepada HIV/AIDS, kepada kelompok yang berisiko. Oke, tapi bagaimana kemudian upaya dari pemerintah untuk mengubah stigma negatif masyarakat mengenai AIDS? Bagaimana kemudian agar mereka tidak merasa tabu untuk mengetahui akses informasi mengenai HIV/AIDS atau untuk tadi menguji apakah dia HIV/AIDS atau tidak, seperti itu? Inilah salah satunya juga saya terima kasih Bu Rara sudah memfasilitasi Mbak Rara memfasilitasi hal semacam ini. Artinya bahwasanya kita selalu berupaya untuk mengubah tes itu adalah kita sebut normalisasi tes. Artinya normalisasi tes HIV itu adalah kita ingin memposisikan seseorang yang ingin mengetahui status HIV-nya, tes seperti halnya tes penyakit-penyakit yang lain. Kalau misalnya saya kena penyakit malaria, kemudian saya pergi ke dokter, ditawarkan oleh dokter bahwasanya Anda sebaiknya tes laboratorium. Saya dengan senang hati menerimanya. Demikian juga melalui konseling, kita berusaha untuk memberi pengertian pada orang-orang yang berisiko ini agar melakukan tes dengan sukarela. Jadi itu kita lakukan baik itu penawaran melalui petugas kesehatan maupun kita menyediakan tim untuk konseling dan testing yang sifatnya sukarela. Oke, Pak Slamet, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami. Semoga kemudian lewat perbincangan seperti ini, pengetahuan mengenai HIV/AIDS kemudian lebih terbuka untuk masyarakat, seperti itu, Pak Slamet. Baik, Pak Slamet, terima kasih. Terima kasih, Mbak Rana. Di Studio Berita 1 telah hadir media officer dari IAC, Ayu Oktariani. Mbak Ayu, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ini kita membahas mengenai temuan terbaru dulu dari Kemenkes yang mengatakan memang 70% kasus HIV baru ternyata adanya di usia produktif. Ini memang usia produktif identiknya dengan perilaku beresiko atau bagaimana nih? Iya, jadi memang seperti yang kita ketahui, epidemi AIDS saat ini memang bergeser polanya. Ya. Dulu angka yang cukup signifikan terlihat itu ada di pengguna jarum suntik, pengguna narkoba suntik. Kemudian 2010 ke sini berubah menjadi melalui transmisi seksual. Nah, pas ditemukan angka usia reproduktif, dan itu benar karena memang sulit sekali ya remaja kemudian pemuda-pemudi Indonesia untuk akses informasi, khususnya masalah seksual reproductive health, kemudian informasi HIV/AIDS itu mungkin masih dianggap tabu untuk dicari tahu. Bahkan mungkin mereka kalau cari sendiri, orang anggapnya kamu cari informasi ini karena kamu punya perilaku berisiko ya, sehingga itu jadi stigma baru. Untuk tahu informasinya aja di stigma. Ini akses informasinya yang minim atau informasi sebetulnya sudah tersedia tapi stigma masyarakat mengenai tabu HIV/AIDS ini yang paling mendominasi. Akses informasinya sebenarnya sudah tersedia. Kita bisa sekarang kan hampir semua remaja kemudian masyarakat usia reproduktif punya gadget. Yeah. Itu mudah sekali diakses dan mereka cuma tinggal buka Google, mereka ketik keywordnya dan keluar. Tapi memang keinginan mereka untuk tahu informasinya itu sangat mereka berpikir ngapain gue cari tahu informasinya, toh saya tidak perlu tahu gitu. Yang punya perilaku berisiko atau yang punya bad attitude kan bukan saya, sehingga keengganan itu muncul karena mereka berpikir mereka nggak ngelakuin apa-apa, padahal tahu informasi itu penting. Oke. Mengenai pengecekan tes HIV sendiri, ini bahkan untuk mengecek tes HIV saja ini stigmanya negatif. Ya. Tapi sebetulnya seberapa penting kita memiliki kesadaran untuk mengetes HIV? Penting banget karena saat ini HIV itu tidak mengenal seperti yang tadi sebelumnya Pak Slamet bilang, tidak melihat profesi, tidak melihat usia, sehingga selayaknya tes HIV ini jadi kayak tes kesehatan rutin. Walaupun kita tidak berisiko, tapi kita istri misalkan, kemudian kita punya pasangan, kita nggak tahu latar belakang pasangan kita melakukan hubungan seks yang dianggap safe, tapi kita nggak tahu gitu. Dan sebenarnya tes HIV itu baik kalau kita lakukan rutin, sehingga kita bisa yakin bahwa memang kita tidak terpapar AIDS. Dan kalaupun memang ternyata kita memiliki virus HIV, kita bisa mendapatkan penanganan lebih dini. Dan baru-baru ini
Pak Ahok sudah menjadi satu leader yang baik untuk program AIDS di Jakarta karena beliau menunjukkan bahwa beliau tes HIV dan nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya dia tidak takut, dia tidak distigma gitu. Hasilnya kan rahasia, itu urusan masing-masing, nggak akan dipublish kemana-mana. Oke, seperti itu. Untuk menekan dari jumlah kasus HIV/AIDS yang ada di Indonesia sendiri, sebetulnya pendekatannya seperti apa yang paling efektif? Apakah kemudian setiap daerah memiliki karakteristik pendekatan yang juga berbeda? Iya, tentunya karena kayak misalkan di Jakarta sama daerah-daerah di Jawa atau di Kepulauan Sumatera dan Kalimantan itu kan mungkin beda banget ya, mungkin mobilitasnya, kemudian akses informasi tentunya berbeda. Ada yang memang masih peer to peer, kemudian door to door langsung dari rumah ke rumah, dari pendamping kan ada pendamping di rumah sakit. Tapi memang untuk yang mobilitasnya tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Medan, beberapa kota besar itu memang perlu pakai inovasi yang sedikit lebih ngikutin tren gitu. Jadi seperti kita memanfaatkan sosial media, memanfaatkan akses internet yang sudah sangat mudah dan hampir lebih dari 6 juta penduduk Indonesia pakai internet. Jadi kenapa kita nggak ngambil celahnya di sana? Mbak Ayu, ini mengenai informasi sendiri, aksesnya ataupun perluasannya kan ini memainkan peranan yang sangat penting, di mana memberikan informasi mengenai bagaimana sebetulnya cara penularannya, bagaimana sebetulnya yang menjadi perilaku beresiko. Dari Indonesia AIDS Coalition sendiri kemudian apa langkah konkretnya? Iya. Kebetulan kami Indonesia AIDS Coalition kemudian mendapat ide cemerlang dari tren yang sedang berjalan saat ini, kemudian juga kebutuhan dari masyarakat akan tingginya informasi. Kami kemudian membuat satu mobile application, jadi namanya AIDS Digital. AIDS Digital ini memang hasil karya anak bangsa yang baru pertama di Asia Pasifik. Kemudian AIDS Digital ini terdiri dari dua platform, ada website dan ada mobile application. Kemudian kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan karena memang seluruh data yang ada di dalam AIDS Digital kami ambil dari Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan, Subdit AIDS, kemudian Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jadi siapapun yang memiliki smartphone bisa kemudian mengakses hal ini. Betul. Jadi AIDS Digital ini adalah sebuah mobile application yang isinya masyarakat bisa mencari tahu akses layanan kesehatan terkait HIV/AIDS. Jadi teman-teman bisa cari tahu di mana sih letak tes HIV, tes infeksi menular seksual. Kemudian buat teman-teman yang memang sudah terdampak AIDS, sudah hidup dengan HIV, bisa tahu di mana saya bisa cari tahu rumah sakit rujukan AIDS-nya di mana, terapi ARV di mana. Kalau saya mau ikut program pencegahan orang tua anak, di mana rumah sakitnya. Jadi ini seperti ada mobile direction, nanti ada maps-nya di sana. Kemudian ada satu feature yang bisa nearby. Jadi pada saat kita klik nearby nanti akan keluar rumah sakit terdekat. Jadi di map-nya akan keluar rumah sakit yang ada di sekeliling kita yang terdekat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir, malu atau takut untuk cek HIV karena mereka bisa memilih di mana rumah sakit yang aman dan nyaman. Ini step by step seperti menghadapi HIV/AIDS baik dalam bentuk pencegahan ataupun mungkin bagi mereka yang sudah terpapar HIV. Betul sekali. AIDS Digital ini juga nanti bisa di-download di Apple Store, kemudian di Play Store, di Google Play dan di BlackBerry Z10. Jadi remaja tuh kayaknya hampir semuanya masyarakat usia reproduktif dan remaja tuh yang punya gadget itu update terus. Nah, kita lihat kesempatan itu ini sangat baik ya kalau memang kita akan masukkan informasi HIV kemudian kita boosting dengan efektif. Mudah-mudahan stigmanya akan luntur bahwa cari tahu informasi HIV/AIDS itu justru keren. Kalau kita tahu informasi HIV/AIDS, kita bisa melindungi diri. Angka infeksi barunya bisa menurun. Gitu. Kemudian ya sasarannya akan jadi lebih meluas untuk teman-teman yang memang mobilitasnya tinggi. Seperti itu. Mbak Ayu, kira-kira informasi seperti apa yang diperlukan agar kemudian bisa menurunkan misalnya untuk usia produktif ini perilaku-perilaku yang sifatnya beresiko? Ya. Pertama sih kalau menurut saya yang pasti di rumah dan di sekolah. Karena memang itu gerbang utamanya mereka untuk masuk ke dunia yang lebih luas. Kemudian juga melihat informasi-informasi yang mereka bisa dengan mudah akses tadi. Beredar kadang-kadang mitos-mitos di luaran ya kan, bahwa sering mungkin Mbak Rara pernah dengar ada jarum suntik di bioskop, hati-hati ketularan HIV, kemudian ada minuman bersoda. Nah, di AIDS Digital tadi kita juga punya satu feature HIV one-on-one. Jadi kalau orang download AIDS Digital nanti setiap jam 11 pagi dan jam 11 malam akan keluar pop-up yang
Jadi kalau pada download bisa otomatis beritanya mematahkan mitosnya. Jadi informasi yang cepat, tepat dan dengan cara yang sama bisa mudah-mudahan membekali teman-teman dan masyarakat Indonesia khususnya dari bahayanya HIV/AIDS. Ya, kita harapkan dengan luasnya makin diperluasnya kemudian akses terhadap informasi HIV/AIDS ini bisa kemudian menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS karena kita lebih baik memang mencegah daripada mengobati seperti itu ya. Mbak Ayu, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Dialog Prime Time. Selamat malam.